pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ya. Dewi Nur Aini. Hadir. Safira Ramadhani. Reni Della. Hadir. Firmansyah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apa kalian masih ingat pada pembelajaran minggu lalu? Masih. Ada yang mau jawab? Saya Bu, Ya, Mbak Alvira. cerita rakyat. Apa masih ingat apa itu cerita rakyat? Masih cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Alvira. Jadi teks cerita rakyat ini merupakan cerita yang berasal dari zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut. Jadi cerita rakyat ini disampaikan secara lisan. Mas Firman bisa dibacakan. Ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, dituturkan secara lisan. Yang kedua, disampaikan secara turun-temurun. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pengarangnya. Mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan dan sifatnya tradisional. Banyak versi dan variasi, memiliki bentuk yang klis dan dalam struktur atau cara pengungkapannya. Ya, jadi ciri-ciri cerita rakyat yang pertama dituturkan secara lisan, yaitu cerita rakyat ini biasanya disampaikan secara lisan. Yang kedua, disampaikan secara turun-temurun karena cerita rakyat ini berasal dari masyarakat zaman dahulu. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pengarangnya karena cerita rakyat ini berasal dari zaman dahulu dan kita tidak mengetahui siapa pengarangnya. Yang keempat, mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Yang kelima, sifatnya tradisional karena berasal dari zaman dahulu. Selanjutnya, banyak versi dan variasi dan memiliki bentuk yang kompleks dalam struktur atau cara pengungkapannya. Selanjutnya ada nilai-nilai cerita rakyat. Mbak Faiza bisa dibacakan. Nilai-nilai cerita rakyat. Pertama ada nilai budaya, nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun. Kedua, nilai moral, nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Ketiga, nilai agama, nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Kemudian yang keempat, nilai pendidikan, nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok. Keenam, nilai estetika, nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Yang ketujuh, nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Jadi nilai cerita rakyat ada berapa? Nah, Yang pertama, nilai budaya. yang kedua, Nilai moral. yang ketiga, Nilai agama. yang keempat, Nilai pendidikan. yang kelima, Nilai estetika. dan yang keenam, Nilai sosial. ya. Nilai budaya yaitu budaya apa yang dapat diambil dari cerita rakyat tersebut. Yang kedua, nilai moral. Jadi kita bisa mengambil pesan moral dari cerita rakyat tersebut. Yang ketiga, nilai agama. Nilai keagamaan yang terdapat pada pesan cerita rakyat tersebut. Yang keempat, nilai pendidikan. Yang kelima, nilai estetika.
Yang keenam adalah nilai sosial. Jadi hari ini kita akan memaparkan kembali cerita rakyat. Jadi memaparkan kembali itu adalah menulis atau mengungkapkan isi cerita yang ada di dalam cerita rakyat tersebut. Di sini ada langkah-langkah memaparkan kembali. Yang pertama, membaca cerita rakyat dengan sesama. Jadi kita harus membaca cerita rakyat terlebih dahulu. Yang kedua, mencatat peristiwa dalam cerita rakyat sesuai urutan waktu terjadinya. Yang ketiga, menceritakan kembali cerita rakyat yang telah dibaca dan dicatat. Sampai sini apa ada yang belum dipahami? Sudah. Cukup, Bu. Baik. Saya akan memutarkan video cerita rakyat. Kemudian kalian akan Ibu minta untuk memaparkan kembali teks cerita rakyat tersebut ke dalam video sederhana ya. Kemudian dipresentasikan. Bisa dipahami ya? Bisa. seorang ibu bertani bersama anak buahnya. Setiap hari sang ibu harus bekerja keras menanam sayuran dan menjualnya ke pasar demi menyambung hidup, dikarenakan sang suami telah tiada. Anak perempuannya itu tumbuh menjadi gadis dengan paras yang sangat cantik. Rambutnya panjang hitam, lebat dan terurai dengan indah. Dipercantik dengan badan wanita yang bersisir rapi, menyusuri pipinya. Namun sayangnya, di balik kecantikan itu, sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Dia sangat pemalas dan juga manja. Setiap hari hanya berdandan di depan cermin, tak pernah sekalipun dia mau membantu ibunya bekerja. Selain itu, dia juga suka membentak dan mengambil upah dari kerja keras ibunya dengan alasan agar ia selalu terlihat cantik. Hingga suatu hari, sisir yang biasa dia gunakan patah. Sang anak pun kesal dan berteriak memanggil ibunya. Dari video yang sudah saya putarkan, selanjutnya kalian langsung mengerjakan tugas, yaitu memaparkan kembali isi dari cerita rakyat tersebut dan dituangkan dalam video sederhana ya. Ya, Bu. Silakan berhitung 1 sampai 6, mulai dari Mbak Salma. Satu, 2, 3, 4, 5, 6.
30 menit untuk mengerjakan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Apa sudah selesai? Sudah. Untuk perwakilan kelompok, 1 orang silakan maju ke depan. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1. Silahkan dilihat, ini adalah hasil video diskusi kelompok kami. Selamat menonton. Nah. Bagus sekali ya. Video dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan Mbak Aini. Baik, di sini adalah video yang sudah kami kelompok buat, hasil diskusi menceritakan kembali teks cerita rakyat. Selamat menonton. Wah, bagus sekali ya video dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk Mbak Aini. Yang terakhir video dari kelompok 3, silakan Mbak Eni. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3. Berikut video hasil kerja kelompok kami tentang menceritakan kembali cerita rakyat. Silakan menonton. Sangat menarik sekali ya video dari Saya akan memberikan hadiah untuk 3 kelompok yang sudah maju ke depan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang teks LHO. Jadi kita akan membuat teks LHO, kemudian kita akan presentasi kembali ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Bisa diakhiri dengan berdoa, Mbak Aisyah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.